Menyaksikan dulu baru bersaksi. Kita ujug-ujug bersaksi, asyhadu alla ilaha, karena dari kecil sudah hafal. Proses menyaksikannya belum dicapai. Omong kosong enggak itu? Omong kosong apa tidak? Lah kalau syahadatnya omong kosong, salatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, surganya, nerakanya. Surganya omong kosong tapi nerakanya isi. Enak aja. Sekarang tuh udah pada tinggal di situ. Paham maksud saya? Makanya kenapa saya bicara omong kosong hari ini, supaya sadar apakah omongan kita ini sudah berisi atau masih kosong. Karena kita ini selama ini lebih suka memperebutkan pepesan kosong. Ada nggak yang berebut pepesan kosong? Ada. Contoh nih pepesan kosong. Karena kalau nggak dikasih contoh biasanya nggak ngerti. Ada orang sholat. Nah sholat. Yang satu sholatnya itu ketika bersyahadat begini lurus. Yang satu ketika syahadat diputer-puter. Selesai sholat, dua-duanya berdebat. Yang lurus tangannya bilang yang diputar salah, yang muter-muter telunjuknya bilang yang lurus salah. Ini contoh memperebutkan pepesan kosong. Kan sebetulnya hanya merasa benar saja. Yang lurus begini nggak tahu maksudnya apa. Yang muter juga nggak tahu maksudnya apa. Cuman dia merasa paling benar. Bukankah itu memperebutkan pepesan kosong? Padahal inti sari sholat itu apa? Inti sari sholat itu mengingat Allah. Inti sari sholat itu mengingat Allah, bukan lurus atau muter. Dia kehilangan esensi dari sholat. Berarti dia sedang memperebutkan pepesan kosong. Sama seperti orang yang menjanjikan surga kepada kita tuh, banyak kan yang janjiin. Nanti katanya, nanti. Padahal dia sendiri sebetulnya gak tahu surga itu apa. Kan belum masuk. Tetapi dia sudah berani menjanjikan pada orang lain, dia sendiri belum masuk. Coba, bukankah dia menawarkan omong kosong? Tetapi pengikutnya banyak. Saya tuh gak ngerti. Bapak saya tuh kiai lah, belongkotan di kampung. Kiai kampung. Dari kecil ketika bapak saya bicara, saya itu apa ya? Kok diberitahu di dalam batin saya itu omong kosong katanya di sini. Makanya saya kadang-kadang lebih baik main bola. Atau kalau bapak saya sedang ceramah, ya saya main jogol aja pakai sarung di belakang di masjid. Makanya ibu saya itu paling taat sama saya karena apa? Itu tiap bulan sarung saya itu jebol. Iya. Tikar di masjid itu berapa kali itu diganti, pokoknya udah pusing lah ketua DKM. Lihat kelakuan saya. Saya tuh bukan gak mau ngaji, karena saya kalau saya dengarkan juga gak jelas. Ya sama, bapak saya juga nawarin surga sama saya. Saya tanya, bapak udah masuk? Acan, bapak gitu nyawa. Atau omong kosong pak, gitu kan saya. Makanya saya lebih bagus jogol. Itu kan jelas itu kan, jelas kan saya jadi kuat, ya sehat. Keringetan daripada mendengarkan omong kosong gitu. Bagi saya jangan ngikutin saya nakal. Kalau kalian mau hebat-hebat dari kecil soleh ya, disuruh itu suruh ini juga nggak pernah nanya toh. Iya. Kalian mau hebat memang luar biasa. Lebih soleh dari para nabi sebenarnya kalian itu. Lah iya, Nabi Muhammad kan baru sholat setelah Mi'raj. Ketemu dulu baru sholat.
Lah kalian kan sholat dari kecil, betul nggak? Nggak lebih soleh? Kalian tuh luar biasa memang. Omong kosongnya maksud saya. Itu kan pelajaran ya. Ketika umatnya Nabi Musa disuruh iman kepada Allah, ini umatnya Musa tuh di Quran. Kan kata Musa di Quran, ya, hei umatku, imanlah kepada Allah Tuhanku, kata Musa. Apa jawabannya umatnya Musa? Jawabannya, hai Musa, aku tidak akan beriman kepada Allah Tuhanmu kalau aku belum bisa melihat Allah dengan jelas. Itu Quran. Surat Al-Baqarah baru di bawah itu, ya, ayat 55. Wa id qultum ya Musa la nu'mina laka hatta nara jahratan fa akhadathum sa'iqah antum tanzurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Keren sekali ayat itu. Kalau bagi saya ya, keren ayat itu. Itu kan dialog antara Musa dengan umatnya Bani Israel. Ketika Bani Israel disuruh iman kepada Allahnya Musa, apa yang dikatakan oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tidak akan beriman pada Allah Tuhanmu sebelum aku sama-sama melihat seperti engkau melihat. Kalau engkau bisa melihat Allah dan engkau bisa iman pada Allahmu, aku pun pengen dong Musa. Omong kosong bukan ini. Omong kosong bukan ini. Ini umatnya Musa, ini Bani Israel, digambarkan di Quran, dan Quran disampaikan pada Nabi Muhammad supaya dicontohkan oleh kita. Kan harusnya kita juga sama. Hai Muhammad, kalau engkau bisa menyaksikan Allah Tuhanmu dan engkau bisa mencintainya, engkau bisa tersungkur menangis di gua Hira pada saat engkau mengalami Iqra, aku pun pengen dong. Gitu nggak kalian? Enggak, kalian enggak. Kan senangnya omong kosong. Enggak pernah nyari kok. Lebih suka bicara sejarah masa lalu daripada Nabi para Rasul, daripada mengalami pengalamannya Nabi dan Rasul. Maka saya sering mengatakan pada mahasiswa, kalau kamu kuliah learning to know, omong kosong. Karena kuliah yang sebenarnya learning to do, menjadi, melakukan, supaya learning to be. Mana yang paling bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Cerita Bani Israel atau menjadi Bani Israel? Cerita Ashabul Kahfi atau menjadi Ashabul Kahfi? Menjadi kan? Kalau cerita Ashabul Kahfi cuma cerita, dulu ada Ashabul Kahfi, dapatnya dongeng. Tapi kalau menjadi Ashabul Kahfi akan mengalami proses yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Masuk ke guanya ngalami, jadi orang beriman yang ngalami, melihat matahari di gua ngalami, semua dialami karena menjadi. Paham? Jadi supaya tidak omong kosong, maka harus menjadi. Jangan cuman sekedar cerita. Oh, Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Istrinya lagi tidur pun gak berani beliau membangunkan. Bakal bisa gak kita seperti itu kalau cuma cerita tentang beliau? Gak bisa. Karena tugas kita tuh bukan cerita beliau, menjadi seperti beliau, menjadi seperti Muhammad, bukan cerita Muhammad. Nah pertanyaannya, gimana caranya supaya belajar kita transformasi dari menceritakan beliau naik menjadi seperti beliau? Kan itu sebetulnya tugasnya belajar. Paham? Oke. Ini masih judul nih, belum masuk. Belum, masih judul supaya ngerti omong kosong itu apa. Panjang judulnya aja. Betul nggak? Kenapa manusia ini punya hak istimewa omong kosong? Karena manusia itu ternyata suka menghayal. Suka memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kan
manusia begitu. Hari ini punya beras, hari ini punya duit walaupun gak banyak. Lalu yang dipikirkan tuh besok aja. Sehingga yang dimiliki hari ini tuh gak terasa adanya. Kan manusia senangnya begitu, omong kosong. Coba manusia, ada gak hewan, tumbuh-tumbuhan piknik? Ada gak? Kan gak ada. Yang suka piknik itu kan manusia. Kalau saya tanya kenapa kamu piknik? Kan yang dicari itu adalah kebahagiaan katanya. Gitu. Coba. Malam-malam sudah siap-siap. Segala koper semua baju sudah siap. Saya tanya waktu kita sedang menyusun baju di koper. Pikiranmu di mana? Saya yakin pikiranmu tidak sedang menyusun baju di koper. Sudah di Bali. Betul apa tidak? Iya. Omong kosong gak itu? Omong kosong karena pikirannya gak hadir. Sudah di sana. Makanya karena pikiran sudah di Bali, apa yang terjadi? Pagi-pagi bangun. Begitu bangun, ayo. Cepat naik mobil. Dari rumah pengen cepat naik mobil. Di jalan macet. Nit, gak sabar, pengen cepet ke airport. Di airport ada pengumuman, ya pesawat Anda delay 4 jam, marah. Gitu kan kalian modelnya? Ini wajah-wajah kayak gitu semua. Iya. Selalu menunggu. Udah naik pesawat, pengen cepat-cepat mendarat. Sudah mendarat, pengen cepat-cepat dijemput. Lambat yang jemput, marah lagi. Ini piknik macam apa? Ini piknik omong kosong. Semua proses yang terjadi hampir tidak dinikmati. Kalau orang yang pikniknya benar, waktu dia menyusun baju, dia hadir saja menyusun baju. Hadir di situ saat itu sekarang. Terima kasih Tuhan, tangan saya masih bisa melipat baju. Mungkin suatu saat tangan saya tidak bisa melipat baju seperti ini lagi. Terima kasih Tuhan, tangan saya masih bisa digerakkan. Mungkin suatu saat tangan saya tidak bisa. Ketika menutup koper, terima kasih Tuhan, tangan saya masih bisa menutup koper. Kan ada orang yang tangannya stroke sebelah mati, boro-boro nutup koper. Karena tidak hadir, terus saja dibawa. Itulah omong kosong. Dan kalau saya bicara omong kosong begini, mungkin baru ngerti kalau saya sudah jelaskan semuanya. Ini saya kasih contoh-contoh supaya ngerti. Karena kalau nggak dikasih contoh, kalian nggak ngaku. Nah, sholatmu itu apa? Bukankah sholat itu mengingat Allah? Apa yang kau lakukan? Sepanjang sholat kau hanya sibuk memikirkan pikiranmu sendiri. Piring berantakan, gunting yang hilang. Itu yang kau lakukan ketika sholat, omong kosong. Tapi lucunya terus melakukan sholat yang model itu. Gak pengen gitu sholat mengingat Allah. Gak pengen gitu. Kan Nabi Muhammad sudah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah, ada contoh teladan yang sempurna pada diri beliau. Cari itu ilmunya. Dan pasti ilmu itu sudah diturunkan kepada para pewarisnya. Cari pewarisnya. Karena kita hidup tidak sejaman dengan beliau. Cari, pasti ada. Pasti ada. Di setiap zaman pasti akan ada pewarisnya. Cari itu. Jangan belajar sama orang yang omong kosong. Kan kita sekarang ini asal orang mendirikan pesantren, kita datang aja ke sana. Di dalamnya ada apa? Apakah dalamnya omong kosong atau omong yang sebenarnya, kita nggak pernah tahu. Bahkan anak kita dititipkan di sana dalam keadaan buta, kita tidak tahu isinya apa. Bagaimana perangai gurunya, bagaimana perangai orang yang ngajar di situ, kita hampir tidak tahu. Kita percaya kalau sudah judulnya seperti itu, di situ ada kebenaran. Begitu bukan?
Bagaimana kalau di situ isinya omong kosong? Kan buktinya sekarang. Bertahun-tahun kita beragama masih gelisah, takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian, betul nggak? Cuman nggak jujur. Karena kita selimuti semuanya dengan bungkusan-bungkusan agama. Semua omong kosong ini dibungkus semuanya dengan bungkusan agama. Pernah nggak dengar kata gibah? Gibah. Mangut-mangut kayak yang ngerti aja. Di depan saya jangan omong kosong. Kalau bilang ngerti bilang ya, kalau nggak ngerti bilang enggak. Tahu gibah? Apa? Tuh, membicarakan orang. Omong kosong. Karena kita tuh belajar dari orang yang omong kosong, sama-sama omong kosong. Gibah dari goibiyah. Goibiyah, gibah jadinya. Jadi gibah itu membicarakan yang goib. Gibah itu membicarakan yang tidak nyata. Betul, membicarakan orang lain juga gibah. Karena kita tidak tahu yang dilakukan orang. Yang tahu yang dilakukan oleh dirinya kan orang lain. Loh, kenapa lu yang bicara? Makanya kenapa gibah itu gak boleh? Karena itu omong kosong. Membicarakan yang goib, yang Anda sendiri gak tahu. Lu yang jalanin orang. Ada artis dikabarkan begini-begini, kamu ikut ngomong. Loh, kapan ketemunya? Kamu tidak menyaksikannya? Yang paling tahu dia ya dia sendiri. Kenapa lu ikut campur? Itu namanya gibah. Makanya gibah dekat dengan fitnah. Fitnah itu berbahaya karena fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Paham? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita membicarakan surga, sementara kita pun gak tahu surga, masih goib, belum nyata bagi kita, gibah gak? Kalau kita menceritakan Quran ayat per ayat, sementara kita tidak mengalami yang dibicarakan, itu masih goib, belum nyata dalam diri, gibah gak? Kita bicara malaikat, 10 malaikat dengan tugas-tugasnya, ketemu enggak, kenal enggak, ngobrol belum. Dihafalin tuh malaikat, goib semuanya. Jibril goib, Mikail goib, Israel goib, Mungkar dan Nakir goib. Gibah enggak? Itu gibah. Kemana aja sih kalian selama ini? Gibah ngomongin orang aja. Semua yang dibicarakan tidak nyata, gibah. Makanya saya nggak mau ceramah saya ini gibah, nggak mau. Makanya kalau saya menceritakan setan, saya hadirkan setannya di kelas saya, supaya nggak gibah. Dosa membicarakan setan. Saya kalau bicara Fir'aun gak pernah gibah. Saya bicarakan Fir'aun, Fir'aunnya saya datangkan. Jadi kalau saya bicara setan, setannya saya undang. Hadir semua. Pada ketawa setan itu. Pakai jilbab juga. Ada yang pakai peci. Ada pakai masker. Kan setan itu yang suka membisik kepadamu. Ah, nanti malam saya mau tahajud. Sudah di setel alarmnya. Begitu alarm itu kemudian bunyi, kemudian dimatikan. Sama siapa? Nah, itu setan. Ngerti sekarang setan? Makanya kalau saya setan pun kalau dibicarakan saya undang supaya tidak gibah. Karena membicarakan setan kemudian tidak diundang, gibah. Makanya kata setan, lebih muliaan gue yang dibicarakan daripada lu. Gibah itu. Saya bicara Firaun aja saya undang kok. Tahu Firaun? Firaun itu yang suka membunuh anak laki-lakinya
dan membiarkan hidup anak perempuannya, itu kata Quran. Itu definisi Fir'aun. Laki-laki berhubungan dengan ruhani, perempuan berhubungan dengan jasmani. Kita ini kan sukanya membunuh urusan ruhani dan membiarkan hidup urusan jasmani. Urusan makan, urusan ini dan lain-lain. Wah, duit habis buat itu. Tapi urusan beli buku untuk peningkatan diri, apalagi saya suruh bayar ketika ngaji, ada bagian yang harus dibayar, nggak mau. Beli baju 1,5 juta luar biasa. Buka mata kalbu 1,5 juta nawar. Tah eta Firaun. Ketemu sarana Firaun. Ketemu. Ini Firaun saya undang. Makanya saya nggak pernah gibah. Saya bicara Firaunnya dihadirkan. Saya kalau bicara iblis pun iblisnya saya hadirkan. Makanya saya nggak pernah gibah. Jadi gibah itu membicarakan sesuatu yang goib, yang tidak nyata. Maaf ya, Anda membicarakan Tuhan hanya berdasarkan persepsi Anda. Anda bicara Allah hanya berdasarkan persepsi Anda, apa yang Anda baca dan Anda sampaikan pada orang lain. Gibah. Bagaimana Anda nggak tahu Allah? Sedangkan Allah sendiri tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipelajarkan, tetapi dia bisa dirasakan dan ditemui setiap saat kalau kita mau. Ini Allah dibicarakan, dijelaskan. Dia sendiri belum pernah jumpa dengannya. Dia sendiri tidak kenal kepadanya. Gibah? Oh, ternyata bisa jadi kajian-kajian agama gibah semua. Kalau tidak nyata. Kan gibah dari goib ya, gibah. Paham sekarang? Jadi gibah itu omong kosong. Sering gibah. Nah, sekarang baru dibuka nih slide-nya. Saya bikin nggak dibuka-buka. Baik. Jadi apa sih omong kosong itu? Omong kosong itu adalah kebohongan. Omong kosong ini adalah bualan. Kebohongan, bualan, itu omong kosong. Dalam budaya komunikasi, omong kosong ini sudah menjadi biasa. Dan lucunya banyak sekali orang yang bicara omong kosong, yang dengar juga senang dengan omong kosong. Nah, biasanya di tahun-tahun politik, omong kosong kan suka muncul. Pilihlah saya. Kalau saya dipilih, maka wilayah kita akan bebas dari kemiskinan. Yang lucunya juga, yang omong kosongnya berani, yang dengarnya pun percaya. Betul? Biasa, nanti akan muncul tuh di tahun-tahun tertentu. Jadi manusia mengetahui kebenaran ini. Masing-masing mengambil tempat sebagai pembicara dan penerima informasi. Yang bicara omong kosong, yang menerima informasi pun omong kosong. Dan ngomong itu kan harus ada dua, ada yang bicara, ada yang menerima. Nah, saya cuma ingin mendoakan kalian mulai sekarang, stop mendengarkan omong kosong. Kembangkan daya kritis kita, kembangkan daya kreatif kita. Setiap kali orang berbicara, minta dibuktikan. Boleh? Boleh, kan tadi umatnya Nabi Musa aja kan bilang ketika disuruh iman oleh Musa, apa yang dikatakan? Hai Musa, aku tak akan beriman pada Allahmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Masuk akal? Karena dia tidak mau omong kosong. Nah, kita kan selama ini tidak mau mengembangkan daya kritis kita. Padahal di Quran diajarkan daya kritis itu seperti itu. Oke. Dan yang luar biasa, omong kosong ini sekarang sudah dianggap lazim. Tahu lazim?
Lazim itu dianggap biasa. Kenapa? Karena daya kritis kita sudah tumpul. Tidak ada pertanyaan lagi. Apapun yang dikatakan orang dianggap kebenaran. Walaupun itu kebohongan. Kebohongan yang diulang-ulang kan lama-kelamaan dianggap kebenaran juga. Contoh. Sering gak dengar orang menjelaskan. Nanti katanya di kuburan kita akan ditanya 2 malaikat. 1 malaikat munkar, 2 malaikat nakir. Betul? Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah man robuka. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Berarti malaikat munkar dan nakir jelas kan orang Arab? Jelas enggak? Lah pertanyaan pakai bahasa Arab. Berarti dia orang Arab. Berarti malaikat munkar nakir dari Arab. Kenapa ketawa? Apa omongan saya salah? Lah kan jawabnya man robuka. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Berarti malaikat munkar nakir orang Arab. Gak ada yang salah kan dengan omongan saya? Sekarang saya tanya, percaya mereka orang Arab? Ini karena gak kritis. Begitu orang ngomong begitu, langsung saya ditangkap. Nah pertanyaan berikutnya, apa iya orang sudah mati ditanya-tanya gak ada kerjaan? Orang hidup saja masih hidup ditanya gak bisa jawab, apalagi udah mati. Apa bukannya gak ada kerjaan? Tapi kan omong kosong ini dianggap kebenaran karena begitu banyak yang menyampaikannya. Karena yang disebut kuburan itu benar-benar kuburan itu. Yang disebut dengan yang ditanya itu benar yang ditanya gitu. Itu kan bahasa simbolik. Kuburan itu ini kuburan. Tubuh kita ini kuburan. Siapa yang terkubur di sini? Yang terkubur di sini adalah jiwa. Nur insan. Dan jiwa ini punya pembimbing 2. 1 Nurullah, 1 Nur Muhammad. 1 Allahnya, 1 Rasulnya. Itu pembimbing jiwa. Makanya pertanyaannya juga 2. Makanya malaikatnya 2. 1 untuk menjawab siapa Allahmu. Yang kedua untuk menjawab siapa Rasulmu. 2. Di mana pertanyaan? Di sini. Kapan? Sekarang. Siapa yang bertanya? Ya kita sendiri. Masa nggak ada pertanyaan, saya ini siapa ya? Ketika saya bertanya saya ini siapa, berarti saya ingin tahu jati diri saya. Oh ternyata dapat jawaban, saya adalah nur insan, saya adalah jiwa. Dan jiwa itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Maka jiwa digapit oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Makanya pertanyaan 2, 1 munkar, 1 nakir. Pernah nggak kalian bertanya, nggak ada kerjaan malaikat kok 2-2, siapa dulu yang jawab? Siapa dulu yang nanya? Bisa berantem tuh munkar dan nakir. Betul nggak? Kan pertanyaan cuma 1, man robuka, tapi yang nanya 2. Pernah nanya gitu? Saya yakin kalian nggak begitu. Pokoknya apa kata orang yang ikut saja. Betul nggak? Karena seneng ngomong kosong. Lihat saya semuanya. Jadi itu simbolik-simbolik agama itu harusnya dipahami secara nyata. Jangan di dimensi omong kosong. Nyatanya gimana? Kan nyatanya, oh kenapa 2 ya? Betul? Kan harusnya pertanyaan, apa itu kuburan? Siapa yang ditanya? Siapa yang bertanya? Siapa dulu yang nanya? Kan begitu. Dan kita settingnya benar-benar yang namanya kuburan itu adalah kuburan yang itu songgok tanah dan malaikat munkar dan nakir itu ada di sana, bawa gegendir lagi. Bagaimana mau hese atau tidak ada ruang di bawah? Gegendir kan harus ada ruang. Ngerti maksud saya?
Nah, ketika ditanya di sini, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa saya? Dari mana saya asal dan kemana saya akan kembali? Di sini kita ditanya, itu cocok dengan Quran. Di Quran surat Al-Isra 72 Allah mengatakan, wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat dia di dunia, maka dia tidak akan melihat dia di akhirat, jalannya lebih sesat. Karena Allah mengatakan melihat Allah itu harus di dunia, maka kita harus bertanyanya saat di dunia. Itu Quran. Kan Quran mengatakan siapa yang tidak melihat Allah di dunia tidak akan melihat Allah di akhirat. Berarti kalau ingin melihat Allah di akhirat, lihat dulu dong di dunia. Berarti man rabbuka itu saat kita di dunia. Itu kata Quran. Berarti kuburan itu mana? Oh, kuburan itu saya. Karena ini tanah kan? Ini tanah terbuat dari tanah. Paham? Nah, kenapa kalian sekarang mencari? Karena ada kegelisahan dalam diri. Siapa sih sebetulnya diri saya ini? Kan ada keinginan untuk tahu. Itulah yang disebut dengan man rabbuka. Bahasanya tidak Arab. Bahasanya bahasa rasa. Bahasa universal, bahasa yang tidak di dunia ini, tapi di sini ada keinginan untuk tahu siapa diri saya. Itu kan pertanyaan, ngerti maksud saya? Nyata apa omong kosong kalau begitu? Nyata. Selama ini yang kalian dengar yang mana? Yang omong kosong. Makanya antang nggak pernah mikir saha sebetulnya diri saya itu, nggak pernah. Ya sudah aja, yang penting jalankan ini, jalankan itu, jalankan itu. Pokoknya dihafal dari sekarang. Mau ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Terus terang jawaban, Allah. Bisa ngomong gitu? Bisa ngomong gak? Lah kan udah mati. Gimana sih? Lagi hidup aja kalian gak bisa jawab. Udah ngaji banyak kajian pun gak bisa jawab. Nah, ini kan sebetulnya ada tataran yang sangat penting untuk kita renungkan. Apakah pesan spiritual di leluhur itu letterlock begitu atau ada pengertian yang lain? Paham? Oke.